Bukan cuma hujan, inilah fakta mengejutkan di balik banjir dan longsor batang kayu yang tidak pernah diungkap pemerintah. Simak video ini hingga akhir dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Dalam rentang waktu yang sangat singkat, hanya 3 hari, Sumatera Utara mengalami perubahan drastis dari sebuah wilayah yang tampak tenang dan stabil menjadi zona darurat dengan eskalasi bencana yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pada awalnya, hujan deras yang turun pada pagi hari dianggap sebagai fenomena musiman biasa. Namun, seiring jam berlalu, intensitas hujan meningkat hingga mencapai level ekstrim. Curah hujan yang tak berhenti membentuk genangan besar, lalu menjelma menjadi arus banjir yang meluap dari sungai-sungai utama dan anak-anaknya. Wilayah dataran rendah mulai terendam, sementara di daerah perbukitan, tanah yang jenuh air perlahan kehilangan daya cengkram hingga memicu longsor beruntun. Sebanyak 11 kabupaten dan kota terpukul secara bersamaan, mencatat total 86 bencana berbeda hanya dalam hitungan jam. Tak ada waktu untuk jeda, tak ada ruang untuk bernapas. Jalan raya berubah menjadi saluran air yang deras, kendaraan tersangkut, terbawa arus, bahkan terbalik di beberapa titik. Lereng-lereng gunung runtuh dan menutup jalur penghubung antar wilayah, membuat sejumlah desa terisolasi total. Rumah-rumah warga porak-poranda diterjang banjir bandang yang datang tanpa peringatan, sementara angin kencang merobek atap-atap rumah seperti kertas. Bagi banyak orang, 3 hari ini terasa seperti mimpi buruk yang berlangsung tanpa kenal waktu. Yang membuat situasi ini semakin tragis adalah kenyataan bahwa sejumlah daerah yang selama ini dianggap aman, bahkan jarang tersentuh bencana besar, justru menjadi titik kehancuran paling parah. Tapanuli Tengah mencatat longsor besar yang tak hanya menimbun rumah warga, tetapi juga menutup jalan provinsi dan memutus aliran listrik serta komunikasi. Di beberapa lokasi, material longsor mencapai ketinggian beberapa meter, membuat alat berat kesulitan bergerak. Sementara itu, di Tapanuli Selatan, banjir bandang datang seperti dinding air, menyapu jembatan kecil dan menyeret mobil ke aliran sungai yang meluap. Kota Sibolga pun tak luput dari kerusakan besar. Hujan yang turun selama lebih dari 2 hari berturut-turut menyebabkan tanah bergerak dan memicu longsor di permukiman padat. Banyak keluarga tak sempat menyelamatkan barang-barang mereka. Sebagian bahkan terjebak di dalam rumah saat material longsor menghantam. Upaya evakuasi yang dilakukan warga setempat terhambat oleh kondisi medan yang hampir tak bisa ditembus. Jalan yang putus, listrik padam, dan hujan yang tak kunjung berhenti membuat proses penyelamatan harus dilakukan dengan risiko tinggi. Bagi para korban, bencana ini bukan hanya menghancurkan rumah, tetapi juga merenggut rasa aman yang selama ini mereka miliki. Laporan gabungan dari BNPB, BPBD, dan kepolisian menunjukkan skala bencana yang jauh lebih besar dari dugaan awal. Puluhan nyawa melayang, termasuk anak-anak, lansia, dan keluarga yang tertimbun longsor saat sedang beristirahat. Ribuan rumah mengalami kerusakan berat hingga total, dengan beberapa kecamatan yang hampir tidak bisa dikenali lagi setelah diterjang banjir bandang. Infrastruktur vital hancur secara sistematis, jembatan penghubung antar desa putus, jalan provinsi retak dan turun beberapa sentimeter, serta jaringan komunikasi terganggu hingga membuat koordinasi sulit dilakukan. Kerusakan ini memberikan gambaran jelas bahwa bencana tidak datang sebagai peristiwa tunggal. Banjir, longsor, dan angin kencang saling memicu, membentuk rangkaian kejadian yang saling berkaitan dan memperbesar dampak keseluruhan. Ekosistem geografis Sumatera Utara yang terdiri dari perpaduan antara pegunungan, lembah, sungai besar, dan wilayah pesisir menunjukkan kerentanannya saat tekanan cuaca mencapai batas ekstrim. Dalam kondisi seperti ini, pergerakan air, tanah, dan angin menjadi lebih sulit diprediksi dan masyarakat berada dalam posisi paling rentan. BMKG kemudian menemukan fakta penting yang mengubah cara memandang rangkaian bencana ini. Penyebab utamanya bukan sekedar hujan lokal atau pergeseran pola muson, melainkan kehadiran siklon tropis Senyar, sebuah fenomena langka di kawasan Indonesia.
Siklon ini terbentuk dari bibit siklon di sekitar perairan Aceh, lalu berkembang menjadi sistem berputar kuat yang membawa massa udara lembab dalam jumlah besar. Yang membuatnya lebih anomali adalah posisinya yang berada di lintang sangat rendah, sesuatu yang biasanya jarang terjadi karena siklon tropis umumnya membutuhkan gaya Coriolis yang kuat. Fenomena seperti ini terakhir kali tercatat dalam kasus siklon Fame pada tahun 2001, yang juga terjadi pada lintang rendah dan sempat dianggap hampir mustahil secara meteorologis. Para ahli pada masa itu memperkirakan kejadian semacam ini hanya akan muncul sekali dalam ratusan tahun. Namun kehadiran siklon senyar pada 2025 menggugurkan asumsi tersebut. Siklon ini tidak hanya memicu hujan ekstrim di daratan Sumatera, tetapi juga mengganggu sistem tekanan udara di sekitarnya, memperkuat awan konvektif, dan memicu rantai cuaca ekstrim yang menghantam Sumatera Utara secara langsung. Para ahli iklim menjelaskan bahwa perubahan iklim global kini menjadi faktor utama yang memecah pola lama dalam sistem cuaca regional. Suhu permukaan laut yang meningkat secara konsisten selama 2 dekade terakhir membuat lautan di sekitar Indonesia menjadi lebih hangat dari normal. Kondisi ini memperkaya suplai energi bagi pembentukan siklon, sekaligus memperbesar area yang memungkinkan terjadinya badai ekstrim di lintang rendah. Pola angin termasuk monsun barat kini bergerak dengan intensitas yang tidak stabil, menciptakan pertemuan angin yang memicu hujan ekstrim dalam waktu lama. Kelembaban atmosfer yang tinggi ikut memperburuk keadaan, membuat awan-awan hujan terus terbentuk tanpa jeda. Akibatnya, wilayah yang sebelumnya dianggap aman dari lintasan siklon kini menjadi zona risiko baru. Para peneliti menyebut bahwa skenario seperti ini bukan lagi kasus unik, tetapi kemungkinan besar akan menjadi bagian dari pola cuaca masa depan. Dengan kata lain, perubahan iklim tidak hanya meningkatkan intensitas bencana, tetapi juga memperluas wilayah yang terdampak, menggeser batas geografis yang selama puluhan tahun dianggap stabil. Namun, bencana dahsyat ini tidak hanya dipicu oleh anomali atmosfer yang terjadi secara tiba-tiba. Ada luka yang sudah lama menganga, luka lingkungan yang selama bertahun-tahun diabaikan, dan kini memperlihatkan konsekuensi terburuknya. Di kawasan daerah aliran sungai Das Batang Toru, perubahan landscape berlangsung begitu cepat. Hutan-hutan yang sebelumnya berfungsi sebagai reservoir alami air hujan ditebang habis, digantikan oleh lokasi tambang, jalan angkut perusahaan, dan hamparan perkebunan sawit yang memerlukan pembukaan lahan dalam skala masif. Setiap hektare yang hilang mengurangi kemampuan tanah untuk memegang air, membuat hujan yang seharusnya meresap perlahan justru meluncur deras ke permukiman di bawahnya. Ketika tutupan vegetasi menghilang, akar-akar yang dulu mengikat tanah tak lagi ada, membuat lereng-lereng rentan runtuh seketika begitu kejenuhan tanah meningkat. Fenomena banjir bandang dan longsor pun bukan sekedar musibah alamiah, melainkan akumulasi dari eksploitasi lingkungan yang berlangsung tanpa kendali. Akibatnya, curah hujan tinggi yang dipicu siklon tropis justru berubah menjadi bencana yang jauh lebih mematikan dibandingkan jika hutan-hutan itu masih berdiri. Di tengah kerusakan yang begitu luas, operasi penyelamatan dimulai dengan skala yang tidak biasa. Polri, BNPB, TNI, BPBD, Basarnas, pemerintah daerah, hingga organisasi kemanusiaan harus bergerak cepat meski akses menuju lokasi dipenuhi lumpur, batuan, dan kayu-kayu besar yang terseret arus. Banyak wilayah terisolasi total, jembatan penghubung runtuh, jalan provinsi putus, dan jaringan komunikasi terpukul mati. Dalam situasi seperti ini, teknologi menjadi penyelamat. Drone diterbangkan untuk memetakan kontur kerusakan secara cepat, memungkinkan tim SAR mengidentifikasi rute aman bagi evakuasi. Alat berat yang didatangkan dari kabupaten lain bekerja tanpa henti membuka jalur yang tertutup material longsor, sementara helikopter digunakan untuk menjangkau desa-desa di ketinggian yang tidak mungkin ditembus kendaraan darat. Relawan dari berbagai komunitas turut hadir, sebagian memberikan dukungan logistik, lainnya membantu pencarian korban bersama warga lokal yang mengenal medan. Ketika malam tiba, hujan masih mengguyur deras, namun operasi tidak bisa berhenti. Setiap jam yang terbuang bisa berarti hilangnya nyawa yang belum terselamatkan. Meski upaya penyelamatan berjalan agresif,
BMKG memperingatkan bahwa ancaman belum sepenuhnya mereda. Dua siklon yang tengah aktif, Senya dan Koto, masih berputar di wilayah perairan sekitar Aceh dan Sumatera Utara, mempengaruhi pola angin, kelembapan udara, dan curah hujan di daratan. Kombinasi keduanya menciptakan kondisi atmosfer yang sangat tidak stabil, ditandai pembentukan awan-awan cumulonimbus berlapis-lapis yang dapat memicu hujan ekstrim kapan saja. Angin kencang memperbesar resiko pohon tumbang, gelombang laut meninggi, hingga membahayakan jalur distribusi logistik melalui pelabuhan, sementara tanah yang mulai jenuh menciptakan keadaan kritis di daerah lereng. Banyak titik yang sudah longsor berpotensi mengalami longsor susulan dan tim penyelamat harus berhitung cepat, tetap melanjutkan evakuasi atau menghentikan operasi demi keselamatan personel. Dinamika cuaca memaksa seluruh pihak bekerja dalam ketidakpastian karena peta resiko dapat berubah hanya dalam hitungan jam. Di pos komando, grafik peringatan cuaca ditampilkan 24 jam tanpa henti menjadi dasar penentuan strategi penyelamatan harian. Sementara itu, di balik hiruk-pikuk operasi penyelamatan, ribuan pengungsi berjuang menjalani hari-hari yang penuh ketidakpastian. Mereka tinggal di tenda-tenda darurat, lantai balai desa yang dingin, atau rumah ibadah yang disulap menjadi tempat perlindungan sementara. Banyak dari mereka datang dengan pakaian yang hanya melekat di tubuh setelah rumah tersapu banjir atau tertimbun longsor. Anak-anak menangis mencari mainan yang hilang, sementara para orang tua tak mampu menjelaskan kapan mereka bisa kembali ke rumah atau apakah rumah itu masih ada. Akses terhadap kebutuhan dasar menjadi masalah serius. Persediaan air bersih terbatas karena banyak sumur terkontaminasi lumpur, sementara makanan siap saji yang datang melalui jalur darat sering terhambat karena sebagian jalan masih terputus. Di sejumlah titik, pelayanan kesehatan kewalahan menangani luka, infeksi, penyakit kulit, dan trauma psikologis, terutama pada anak-anak dan lansia. Para ibu hamil membutuhkan pemeriksaan rutin, namun fasilitas medis tidak memadai. Meski bantuan terus berdatangan, tekanan fisik dan mental para pengungsi meningkat, dan hari demi hari ketidakpastian itu semakin terasa menghimpit. Bencana besar ini pada akhirnya menjadi alarm keras yang tidak boleh lagi diabaikan. Pemerintah, akademisi, masyarakat adat, hingga komunitas lokal mendesak dilakukannya reformasi besar-besaran dalam pengelolaan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana. Pemetaan ulang kawasan rawan menjadi kebutuhan utama agar pemukiman tidak lagi dibangun di area yang secara geologis tidak stabil. Rehabilitasi hutan harus dilakukan secara menyeluruh, terutama di daerah tangkapan air yang selama ini menjadi penjaga ekosistem Batang Toru. Pengawasan terhadap aktivitas tambang, terutama tambang ilegal, harus diperketat dengan penegakan hukum yang konsisten. Infrastruktur pengurangan risiko, seperti early warning system, penahan longsor, tanggul adaptif, hingga jalur evakuasi permanen, perlu dibangun berdasarkan proyeksi perubahan iklim jangka panjang yang diperkirakan membuat curah hujan ekstrim semakin sering. Di balik semua itu, kesadaran masyarakat harus dibangun bahwa mitigasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi gerakan bersama yang menentukan apakah generasi berikutnya akan hidup di wilayah yang lebih aman atau terjebak dalam siklus bencana berulang. Tanpa langkah-langkah berani dan terukur, ancaman yang terlihat hari ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar di masa depan.